Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afariansyah dengan NIM 23511. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep manajemen dalam proyek konstruksi. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu salah satu ada pendahuluan, konsep dasar manajemen, dan pengenalan proyek konstruksi, dan juga manajemen proyek secara efektif dan praktis. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Penjelasan singkat tentang pentingnya manajemen dalam bidang teknik sipil dan proyek konstruksi. Dalam bidang teknik sipil dan proyek konstruksi, salah satu faktor kesuksesan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh keahlian teknis di lapangan. Manajemen yang baik dan efektif juga memegang peran yang penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan proyek tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas dalam proyek konstruksi yang melibatkan banyak kepentingan, dana yang besar, tenggat waktu yang ketat, serta berbagai tantangan di lapangan kerja langsung. Dengan demikian, pengolahan dan manajemen yang baik sangat diperlukan agar proyek dapat berjalan dan selesai secara optimal. Dan yang selanjutnya adalah konsep dasar manajemen. Definisi manajemen menurut beberapa ahli. Di sini saya mengambil dua ahli, yaitu pertama Henry Fayol. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengordinasian dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah GR Theory. Manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen dalam konstruksi. Yang pertama yaitu adalah perencanaan atau planning. Menyusun. Di perencanaan planning ini ada beberapa sub yang sangat penting dan dibutuhkan. Yang pertama adalah menyusun jadwal kerja, yang kedua adalah menentukan anggaran proyek, dan keempat menetapkan metode pelaksanaan dan memilih material. Dan yang terakhir adalah merencanakan kebutuhan tenaga kerja, alat berat, dan logistik. Dan kedua yaitu pengorganisasian atau organisasi. Menyusun struktur organisasi proyek, membagi tugas kepada tim lapangan, pengawas, dan subkontraktor, dan ketiga, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing. Dan yang ketiga itu pengarahan, memberikan instruksi kerja kepada pekerja, membimbing serta memberi motivasi terhadap tenaga kerja, sosialisasi dan seluruh kebijakan yang jelas. Dan yang keempat yaitu penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, mengukur progres pekerjaan harian atau mingguan, melakukan inspeksi mutu pekerjaan, mengawasi kepatuhan terhadap standar keselamatan pekerjaan. Dan yang selanjutnya unsur-unsur manajemen. Di unsur-unsur manajemen ini terdapat 4M, yaitu man, money, material, dan mesin. Yang pertama yaitu man atau manusia. Ini merupakan unsur paling mutlak dalam manajemen. Manajemen tidak akan berjalan tanpa manusia. Dalam penjelasannya, manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang dipimpin atau yang memimpin. Ketiga yaitu money atau uang. Money menuju pada anggaran dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proyek. Pengolahan uang yang baik akan menentukan apakah proyek akan selesai sesuai anggaran atau melebihi anggaran yang telah disediakan. Dan yang ketiga itu material. Material ini merupakan bahan baku yang diperlukan dalam suatu proyek konstruksi. Sebagai contohnya seperti pasir, baja, dan bahan bangunan lainnya. Ketersediaan material yang berkualitas cukup dan berkualitas tinggi sangat mempengaruhi kelancaran dalam proyek. Dan yang terakhir, mesin. Mesin ini digunakan agar kinerja lebih efisien dan dapat membantu mempercepat menyelesaikan suatu proyek konstruksi. Salah satu contohnya yaitu alat berat, mixer beton, kren, dan bulldozer. Dan yang selanjutnya adalah tingkatan manajer. Yang pertama yaitu top manager.
Top manager menjalankan pemimpinan konseptual sehingga mengawasi semua manajer yang ada di bawahnya. Top manajer di suatu perusahaan tidak terlibat dalam penanganan aspek teknis sehari-hari dari perusahaan. Namun, tugas utama mereka adalah merumuskan rencana, strategi, dan kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah middle manager. Middle manager berada di tengah struktur perusahaan yang bertanggung jawab kepada top level manager. Middle manager ini mengimplementasikan kebijakan atas ke dalam rencana divisi seperti merumuskan target yang spesifik dan konkret. Middle manager ini harus memiliki keahlian operasional yang kuat dalam pengelolaan departemen atau cabang. Dan yang terakhir adalah tingkat low manager. Tingkatan ini berada di struktur paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka secara langsung mengelola tim karyawan dan memiliki tanggung jawab dalam memberi pengawasan serta arahan kepada pekerja. Dan yang selanjutnya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Project manager skill merupakan skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer proyek agar dapat membantu keberhasilan proyek yang sedang dikerjakan. Berikut ini merupakan beberapa skill yang harus dimiliki seorang manajer proyek. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Komunikasi merupakan salah satu faktor kekacauan dalam proyek. Sementara komunikasi yang jelas dan efektif dari seorang manajer proyek akan membangun suasana kolaboratif dan membantu kesuksesan sebuah proyek. Dan yang kedua itu organisasi. Seorang manajer seorang manajer proyek seorang manajer proyek juga harus memiliki kemampuan organisasi yang baik. Keterampilan organisasi ini mengacu pada kemampuan yang dimiliki seorang untuk mengelola waktu dan tugas dengan cara yang efisien. Dan yang selanjutnya itu negosiasi. Negosiasi merupakan keterampilan penting untuk melakukan resolusi konflik di lapangan dan manajemen pemangku kepentingannya. Dan yang berikutnya adalah adaptasi. Perubahan adalah hal yang konsel dalam manajemen proyek. Oleh sebab itu, menjadi fleksibel dengan mudah beradaptasi adalah hal yang dapat membantu proyek Anda tetap berjalan dengan layak. Yang selanjutnya adalah pengenalan proyek konstruksi. Pengertian proyek konstruksi dan jenis-jenis proyek. Proyek konstruksi adalah suatu kegiatan atau usaha melibatkan perencanaan, perancangan, pembangunan, atau renovasi bangunan atau infrastruktur. Proyek ini meliputi seluruh proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis proyek sebagai berikut. Yang pertama itu proyek konstruksi bangunan perumahan. Proyek ini berfokus pada bangunan rumah tinggal yang nyaman dan aman bagi penghuninya. Terdiri dari rumah individu, apartemen, kompleks perumahan, dan kompleks perumahan. Sifat dari proyek ini dapat bersifat pribadi maupun massal. Dan yang kedua yaitu proyek konstruksi bangunan gedung. Proyek konstruksi bangunan gedung meliputi bangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan fasilitas umum lainnya. Bangunan ini biasa memiliki desain yang lebih kompleks dan memerlukan teknologi canggih serta material yang berkualitas tinggi. Dan yang berikutnya itu proyek konstruksi sipil. Jenis proyek ini mencakup infrastruktur publik seperti jalan raya, jembatan, bendungan, bandara, dan terowongan. Pemilik proyek ini umumnya didominasi oleh pihak pemerintah, pihak pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Dan berikut adalah peran manajemen dalam proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi memiliki peran yang sangat krusial untuk memastikan proyek selesai dengan baik, tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Proyek manajemen ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan, koordinasi, pengawasan, hingga proyek tersebut selesai. Seorang manajer proyek konstruksi harus memiliki keterampilan dalam perencanaan perorganisasian, pengendalian, serta komunikasi untuk mengelola berbagai aspek proyek dengan efisien dan efektif. Keberhasilan proyek sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam pengelola sumber daya. Penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek.
Penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar, efisien, dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan siklus proyek terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari yang pertama itu perencanaan, kedua pelaksanaan, tiga pemantauan, dan empat penutupan proyek. Yang berikut adalah manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut K3 dalam proyek konstruksi. K3 konstruksi atau keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi adalah sebuah sistem yang terintegrasi dan diatur oleh peraturan perundangan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi pekerja konstruksi dari risiko bahaya di tempat kerja tersebut. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan sehat. Dalam konteks konstruksi, K3 tidak hanya berlaku bagi pekerja langsung atau pekerja yang berada di tempat kerja tersebut, tetapi juga berlaku bagi semua individu yang berada dalam lingkungan konstruksi tersebut, termasuk pengawas, manajer proyek, bahkan pengunjung atau individu yang berada di dekat area konstruksi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah pengelolaan proyek dan pendekatan manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola seluruh aspek dari proses konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penutupan proyek, dengan fokus utama pada efisien biaya, waktu, dan kualitas. Pendekatan ini mengutamakan penggunaan pengetahuan manajerial, teknik, dan metodologi yang terstruktur untuk memastikan proyek sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh klien, serta meminimalkan risiko yang dapat mengganggu jalannya proyek. Jenis-jenis organisasi dalam proyek konstruksi sebagai berikut. Yang pertama itu organisasi dalam kontraktor. Adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah disetujui. Mereka mengolah tenaga kerja, bahan, peralatan, dan semua aspek teknik dari proyek. Dan selanjutnya ada organisasi dalam konsultan. Dalam proyek konstruksi, konsultan bertugas memberi saran teknis, merencanakan, merancang, serta mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Konsultan umumnya dipekerjakan oleh pemilik proyek atau owner dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang bersifat independen. Yang berikutnya yaitu organisasi owner atau pemilik proyek. Owner atau pemilik proyek adalah pihak yang memiliki proyek dan bertanggung jawab terhadap tujuan akhir proyek, seperti memastikan proyek selesai sesuai anggaran dan waktu yang telah disepakati. Pemilik proyek bisa merupakan individu, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Dan yang terakhir adalah manajemen konstruksi atau biasanya disingkat MK. Adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek konstruksi dengan cara mengordinasikan dan mengawasi seluruh aspek proyek dari perencanaan hingga penyelesaian proyek tersebut. Dan yang selanjutnya adalah perkembangan praktik manajemen proyek modern. Manajemen proyek telah mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangannya teknologi, globalisasi, dan meningkatnya kompleksitas proyek. Berikut ini merupakan perkembangan dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah penggunaan teknologi BIM atau biasa disebut Building Information Modeling. BIM atau biasa disebut Building Information Modeling merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk merepresentasikan seluruh informasi tentang suatu bangunan dan model digital 3 dimensi. Teknologi ini membantu para arsitek dan insinyur dalam merencanakan dan menghasilkan model bangunan yang lebih akurat dan dapat dipantau secara real-time. Penggunaan teknologi BIM ini juga mempermudah dalam melakukan perubahan desain dan menghindari adanya kesalahan dalam pelaksanaan proyek. Yang selanjutnya yaitu pendekatan Lean Construction. Pendekatan ini merupakan metode manajemen proyek yang mengoptimalkan efisien dan menghindari pemborosan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Lean Construction ini menekankan pada upaya mengoptimalkan waktu, biaya, dan kualitas dengan mengurangi pemborosan dalam setiap proses pelaksanaan proyek. Dan yang berikutnya adalah teknologi drone
untuk memonitor proyek. Penggunaan teknologi drone sangat membantu dalam memonitor proyek konstruksi secara real time dan mengumpulkan data tentang kemajuan proyek. Drone dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi di lapangan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan yang berikutnya adalah manajemen risiko yang lebih efektif. Manajemen risiko dalam proyek konstruksi menjadi semakin penting dalam mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Metode manajemen risiko yang lebih efektif memberikan pandangan yang lebih jelas tentang risiko yang mungkin terjadi dalam dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dalam mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya itu penerapan Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek konstruksi dengan menghubungkan berbagai alat perangkat ke jaringan internet. Dengan penerapan IoT, para pengembang proyek dapat memonitor dan mengontrol bangunan secara real-time dari jarak jauh. Selanjutnya itu mengantar standar manajemen proyek atau biasa disebut PMBOK. Project Management Body of Knowledge Goal atau PMBOK adalah satu dokumen yang berisi kumpulan proses praktis, terminologi, dan pedoman yang dijadikan sebagai standar manajemen proyek. PMBOK digunakan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia karena PMBOK berperan penting untuk pengolahan proyek yang sesuai dengan standar sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian. PMBOK Good sendiri bertujuan untuk menjelaskan pengetahuan dan sistem yang dapat diterapkan dalam sebuah proyek. PMBOK berisi berbagai poin penting dalam pengolahan proyek, salah satunya menjelaskan tentang 5 grup proses dan 10 area pengetahuan. 5 grup proses PMBOK Quid mengategorikan tahapan-tahapan dalam manajemen proyek sebagai berikut. Pertama itu initiating, kedua planning, ketiga executing, keempat monitoring atau kontrol dan controlling, ketiga closing. Dan yang selanjutnya yaitu jasa tahapan pengadaan jasa konstruksi. Istilah dari perusahaan merupakan perusahaan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap departemen. Sementara itu, pengadaan jasa konstruksi adalah kegiatan yang melibatkan purchasing atau pembelian untuk memfasilitasi sejumlah proyek yang dikelola perusahaan, baik itu dalam pembangunan, tenaga kerja, peralatan, dan konsultasi. Proses pengadaan merupakan komponen penting proyek karena berdampak langsung pada kualitas, jangka waktu, keberhasilan proyek secara keseluruhan. Dan yang berikutnya adalah regulasi yang berlaku UU Jasa Konstruksi dan Perpres terkait pengadaan. Yang pertama itu nomor 2 tahun 2007 tentang jasa konstruksi. UU ini merupakan landasan hukum utama untuk menyelenggarakan jasa konstruksi di Indonesia, menggantikan UU 018 tahun 1999. UU ini mengatur secara komprehensif mengenai pelaku usaha jasa konstruksi, hak dan kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan jasa konstruksi. Dan yang kedua itu Peraturan Presiden Perpres nomor 12 tahun 2001 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perpres ini merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk proyek konstruksi dan penggunaan dana APBN atau APBD pemerintah. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.